Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Ulama dan Kiai Al-Wataniyah sebut Ganjar Mahfud sebagai wujud nasionalis dan religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada video dari Pak Jokowi yang sempat viral di akhir-akhir 2022 dalam salah satu pidatonya yang kemudian menyebutkan ciri-ciri orang yang serius mengurus rakyat, bahwa orang yang menurutnya itu mukanya berkerut, bahkan karena saking sibuknya memikirkan rakyat, mengurus rakyat, ya itu katanya membuat rambutnya kemudian putih semua. Tentu kita paham maksud siapa yang dituju. Di saat itu memang sedang lagi gencar-gencarnya para calon-calon presiden itu kemudian menjadi perbincangan. Dan kali ini setelah penentuan ya calon presiden dan wakil presiden, situasi itu kemudian berubah. Dan tentu di balik itu semua ya tidak bisa dipungkiri bahwa ada andil Pak Jokowi dalam memperkenalkan yang hari ini sedang ya menjadi calon presiden ini, Pak Ganjar Pranowo didampingi oleh Pak Mahfud MD ya. Dan kalau hari ini kemudian dua orang ini begitu populer ya, yang katanya mendapat dukungan dari kiai-kiai NU ya, tentu ini tidak bisa dilepaskan bahwa ada proses awal di mana Pak Jokowi telah memberikan andil di dalamnya, ada peran Pak Jokowi, sekalipun pada akhirnya ya Pak Jokowi kemudian anak beliau itu juga masuk sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana pidato Pak Jokowi kala itu. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan, banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia ini adalah negara besar. Indonesia adalah negara besar. Indonesia adalah bangsa besar. Buat saya ini prinsip yang paling penting mengelola sebuah negara besar seperti Indonesia. Pemimpinnya seperti apa?
Pemimpin Indonesia itu harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia. Karena kita ini macam-macam, karena kita ini beragam, karena kita ini berbeda-beda semuanya. Suku, kita memiliki 714 suku yang berbeda-beda. Bahasa daerah, kita memiliki lebih dari 1.300 bahasa daerah yang berbeda-beda. Agama kita juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, pemimpin itu sekali lagi harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia. Ya, sangat jelas ya saat Pak Jokowi berpidato kala itu. Tetapi dalam perjalanannya, dinamika politik itu kan begitu cepat berubah, yang kemudian pada akhirnya ya anak beliau itu masuk juga sebagai calon wakil presiden. Konstelasi itu pun berubah, dan seperti apa posisi daripada ulama-ulama atau kiai-kiai NU di Grassroots yang saat ini memang sedang menjadi rebutan ya para calon, karena harus diakui bahwa basis NU ini adalah basis yang cukup besar ya, artinya sebagai pemilih besar di Indonesia ini. Keberadaan Pak Mahfud MD sebagai tokoh NU ya tentu ini akan menjadi daya pikat tersendiri bagi Pak Ganjar Pranowo dalam rangka mengkondisikan pemilih-pemilih NU di tingkat akar rumput. Tetapi apakah itu bisa menjadi satu indikator untuk mengambil suara-suara pemilih NU? Kita akan coba simak seperti apa ulasan kali ini. Ulama dan Kiai Al-Wataniyah sebut Ganjar Mahfud sebagai wujud nasionalis dan religius. Ulama dan Kiai pimpinan Pondok Pesantren Al-Wataniyah yang berjejaring dalam persaudaraan Ganjar Mahfud Al-Wataniyah Jabotabek menilai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan duet yang merepresentasikan kebinekaan Indonesia. Duet antara Ganjar sebagai politikus dan Mahfud MD sebagai teknokrat merupakan pasangan ideal, saling melengkapi dengan ketokohannya yang nasionalis dan religius. Ketua Yayasan Al-Wataniyah Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Nurul Huda mengungkapkan keputusan para ulama dan Kiai Al-Wataniyah untuk mendukung ex-gubernur Jateng 2 periode dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilik rekam jejak serta latar belakang keduanya. Hal ini diungkapkan Kiai Haji Ahmad Nurul usai mengikuti kegiatan pagar wajah bertajuk silaturahim, doa serta zikir bersama yang berlangsung di Al-Wataniyah Pusat Putri. Di kalangan ulama-ulama Nahdlatul Ulama, Ganjar dan Mahfud merupakan paslon yang menjunjung tinggi nasionalis religius. Keduanya memiliki latar belakang sebagai santri. Ganjar adalah cucu mantu dari tokoh ulama karismatik NU almarhum Kiai Haji Hisyam Abdul Karim. Sementara latar belakang keluarga Mahfud MD adalah warga Nahdliyin. Jadi saya rasa hari ini terhubungkan sosok nasionalis dan religius yang ada di Pak Ganjar dan Mahfud MD dengan dukungan dari para kiai yang hadir ini. Menurut dia, sifat nasionalisme yang ditunjukkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sejalan dengan apa yang ditanamkan oleh pendiri Pondok Pesantren Al-Wataniyah Kiai Haji Hasbiyallah sejak tahun 1928. Ini adalah sebuah ikatan madrasah Al-Wataniyah se-Jabotabek didirikan oleh Allahu Yarham Kiai Haji Hasbiyallah. Dari awal menegaskan dua hal. Pertama, pentingnya ngaji ilmu agama, dan yang kedua pentingnya menjaga nasionalisme. Itu kenapa diberi nama Al-Wataniyah. Tutur dia, dengan kompetensi dan kapasitas keduanya,
Dia optimis pasangan Ganjar Mahfud mampu mengatasi segala permasalahan di Indonesia sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh Ganjar Mahfud, mulai dari pemberantasan korupsi, reformasi hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul, persoalan energi biru dan hijau, menciptakan 17 juta lapangan kerja baru, dan lain sebagainya. Jadi artinya ketika kita berbicara harapan kepada beliau, ini waktu yang tidak sebentar, karena itu harus ada ikhtiar bersama-sama. Para kiai dari Madrasah Al-Wathoniyah Jabotabek ini juga punya komitmen untuk memberikan dukungan ini sekaligus nanti supaya harapannya bisa terpenuhi tentang kesejahteraan, tentang pendidikan, termasuk juga mewujudkan dunia kerja lewat jalur madrasah dan pondok pesantren. Ya, intinya tumpah ruah dukungan dari ulama-ulama. Sangat ya jelas bagaimana dinamikanya kalau kita simak ya. Tetapi apapun itu, kita tentu akan melihat bahwa proses ke depan ini kan, namanya politik itu kan ya begitu dinamis. Sewaktu-waktu itu bisa berubah dan berubah. Tetapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Jokowi di awal, ya pada saat berpidato di tahun 2022 akhir, ya jelas itu adalah sebuah sinyal, dan dalam perjalanannya ternyata itu kemudian berubah drastis. Kita akan lihat seperti apa nanti di akhir atau di muara daripada kontestasi politik ini, yang tentu semua orang mengharapkan bahwa pemilu ini bisa berlangsung dengan jujur, adil, aman, nyaman, damai, dan tentu tidak menciptakan keretakan ya, persatuan dan kesatuan antara sesama anak bangsa. Kita akan menunggu seperti apa proses-proses berikutnya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.